Baswedan ini unik. Dia Arab, dia golongan kelas 2, tapi dia memposisikan dirinya kepada golongan warga negara kelas 3. Padahal seperti kita tahu Indonesia waktu itu belum ada. Itu yang saya kira yang paling menarik dari sosok A.R. Baswedan. Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah salah satu tokoh yang bagi sebagian kalangan itu sudah sangat terkenal. Mantan aktivis, tapi juga sekarang penulis dan dikenal sebagai sejarawan karena meminati sejarah seperti sejarah-sejarah para tokoh gitu. Nah, kebetulan belum lama saya lihat buku, ya kan. Jadi saya perkenalkan Bang, saya biasa manggilnya Bang, ya kan, biar narasumber semakin mudah, ya kan. Assalamualaikum Bang LH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih Bang sudah bersedia menjadi narasumber di Nur Iswan Channel, Bang. Oke. Jadi gini Bang, tertarik dengan buku terakhir yang beredar nih, ya. Bukan tokohnya saja yang menarik, tapi judulnya juga menarik. Saya Muslim, saya nasionalis. Nah, sebelum kita ngomong tokohnya, ya kan, Abang cerita dulu lah. Kenapa bikin judul dengan bikin buku dengan judul seperti itu? Gimana historinya? Ya, terima kasih Bung Nur Iswan. Buku ini sebenarnya kan kumpulan tulisan, ya, kumpulan tulisan dari tokoh nasional, pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Ya, ini tokoh yang menurut saya unik, ya. Karena begini, di masa di masa Belanda, itu golongan timur asing, ya, Arab, Jepang, Cina, ya kan, itu dimasukkan dalam kategori warga negara kelas 2. Salah satunya itu kan Eropa dan Belanda, Eropa, orang-orang barat lah. Lalu warga negara kelas 3 itu inlander. Kita ini para pribumi. A.R. Baswedan itu sejak muda, terutama tahun 34 itu, dia menyatakan resmi bahwa golongan keturunan Arab itu memihak kepada kaum inlander. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Indonesia belum ada waktu itu, jadi inlander. Ya, 34 belum. Ya, padahal di masa itu, ini Baswedan pernah diadili di satu pengadilan karena tulisannya. Itu ketika oleh hakim ditanya, keluarga negaraan, gitu, Baswedan mengatakan, saya warga negara Indonesia. Gitu. Itu ditolak oleh hakim. Hakim ini orang Jawa asli. Gitu. Ya. Tidak ada Indonesia itu, katanya gitu. Nggak ada Indonesia. Nah, jadi itu saya melihat itu unik. Ya. Baswedan ini unik. Dia Arab, dia golongan kelas 2, tapi dia memposisikan dirinya kepada golongan warga negara kelas 3. Padahal seperti kita tahu Indonesia waktu itu belum ada. Itu yang saya kira yang paling menarik dari sosok A.R. Baswedan. Kemudian yang kedua, Baswedan ini seorang yang sangat pluralis, ya. Dia ini bergaul erat misalnya dengan, bukan hanya bergaul erat, malah dijadikannya itu mentor.
itu seorang tokoh pergerakan, seorang Cina, tapi pro pergerakan nasional, Lim Kun Hian. Baswedan menyebutnya Ngkoh Lim. Nah, ini yang mengajari Baswedan, yang mengajak Baswedan bekerja di surat kabar Sintitpo yang dipimpin oleh Lim Kun Hian. Bahkan nanti ketika Lim Kun Hian keluar dari surat kabar itu, Baswedan juga keluar dari rumah, dari surat kabar itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi apa, berbeda. Baswedan itu berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Gitu. Ketika orang menikmati fasilitas sebagai warga negara kelas 1, sebagai warga negara kelas 2, Baswedan memilih untuk bersama-sama kaum pribumi. Jadi dari awal Baswedan sudah menyatakan dirinya, saya nasionalis. Gitu. Saya Muslim, saya nasionalis. Dan karena itu, ketika Baswedan mendirikan tahun 34 itu Partai Arab Indonesia, ini unik. Partai Arab Indonesia itu diterima menjadi anggota gabungan politik Indonesia. Ya. Kita tahu GAPI ini adalah kelompok ya, dalam tanda petik nasionalis sekuler. Tetapi pada waktu yang sama, Partai Arab Indonesia juga diterima sebagai anggota MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia. Jadi kenapa diterima sebagai anggota GAPI? Karena GAPI menganggap PAI ini nasionalis. Kenapa diterima sebagai anggota MIAI? Karena MIAI menganggap sebagai partai Arab, PAI ini pasti Muslim. Nah, jadi tidak banyak partai politik di masa itu yang diterima sekaligus sebagai anggota PAI, sebagai anggota GAPI, sekaligus anggota MIAI. Nah, itu saya kira nilai lebih dari Baswedan. Nah, karena itu buku ini, ya, ini ingin saya tunjukkan buku ini. Buku ini memuat tulisan-tulisan Baswedan sejak tahun 39. Sejak tahun 39 di Sintitpo itu sampai akhir hayatnya, sampai tahun 86. Tulisan terakhir itu Februari 86 menjelang beliau wafat. Itu saya kira highlight dari buku ini. Kenapa saya tertarik gitu? Saya ingin mengenalkan kepada publik bahwa ada seorang yang bernama Baswedan yang sejak awal tidak ragu-ragu menyatakan dirinya sebagai seorang nasionalis. Gitu. Sebentar Bang, ini agak menarik nih. Waktu beliau mendirikan Partai Arab, ya. Zaman itu sebegitu demokratisnya masyarakat kita, ya. Kan hal itu tidak mungkin terjadi ketika hari ini Iswan mendirikan Partai Sunda Banten Indonesia, ya kan? Ya. Zaman itu kok sedemokratisnya? Apakah tidak ada? Kan sudah pasti tidak ada serangan kepada dia bahwa dia menganggap ras Arab itu sebagai sesuatu yang istimewa. Nggak ada tudingan-tudingan itu ya? Ya, di kalangan keturunan Arab sendiri itu menimbulkan kegoncangan. Ya. Misalnya dalam rangka menunjukkan nasionalismenya itu, Baswedan pernah berfoto, dimuat juga di buku ini, berfoto menggunakan belangkon. Nah, itu, gimana ada seorang Arab menggunakan belangkon itu? Nah, saya ini nggak jelas ini pakai belangkon ini. Ya. Nah, ya. Kalau mau jelas nanti biar saya itu kan di kalangan Arab itu menimbulkan kehebohan. Tapi Baswedan yakin dengan cara itu. Tapi satu yang harus dicatat, Baswedan dan kawan-kawan itu maksudnya termasuk misalnya Hamid Al-Gadri. Hamid Al-Gadri ini kakeknya Nadiem Makarim. Dari pihak ibu, ya, dari pihak ibu itu kakeknya Nadiem, kakek langsung. Nah,
mereka itu mendirikan partai untuk mempercepat proses mencapai kemerdekaan. Jadi untuk mendukung kemerdekaan. Inilah satu-satunya partai barangkali di dunia yang cita-citanya cepat tercapai. Karena itu mereka kemudian membubarkan diri. Jadi kalau misalnya partai-partai yang lain lah, misalnya Partai Islam Indonesia itu kan dibubarkan oleh Jepang. Nah kalau PAI ini begitu Indonesia merdeka, mereka membubarkan diri. Jadi dan para anggotanya dipersilahkan bergabung ke partai apa saja, partai yang dibentuk sesuai dengan merdeka. Baswedan misalnya masuk ke Partai Masyumi, tapi Hamid Al-Ghazali masuk ke Partai Sosialis bersama Syahrir. Gitu. Banyak yang lain-lain lagi. Nah, yang menarik juga, walaupun undang-undang pemilihan umum itu membolehkan warga negara keturunan ini untuk diberi hak istimewa, dia ditunjuk, boleh diangkat menjadi anggota parlemen, tapi melalui proses pengangkatan sebagai warga peranakan minoritas kan. Tapi Baswedan dan kawan-kawan itu tidak mengambil hak istimewa itu. Hamid Al-Ghazali maju melalui Partai Sosialis, ya. Baswedan maju melalui Masyumi dan yang lain-lain, dan mereka terpilih. Hamid Al-Ghazali terpilih. Hamid Al-Ghazali juga aktif, ya, dia menjadi anggota delegasi konferensi meja bundar misalnya gitu. Sebagaimana Baswedan juga aktif berjuang memperoleh pengakuan dari negara-negara Timur Tengah pada tahun 1947 itu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi lebih memilih bertarung ya kan? Ya, lebih memilih bertarung daripada mengambil hak istimewa. Itu. Sekarang gini, kembali ke judul, Bang. Kan saya penasaran aja, kenapa kok judulnya ini saya Muslim, saya nasionalis? Kenapa? Karena seringkali selalu saja ada wacana bahwa Muslim itu versus nasionalis atau sering Islam versus nasionalis. Kan bisa aja. LH milih judul itu mengenal pikiran A.R. Baswedan, misalkan begitu ya? Judul yang lebih itu, tapi pilihan judul ini menjadi luar biasa gitu. Dari sekian pikiran A.R. Baswedan yang dipilih ini sama Bang LH itu. Iya, karena menurut saya ini yang paling mencerminkan tulisan ini yang mencerminkan cita-cita sikap politik A.R. Baswedan. Jadi beliau mengatakan dalam satu tulisan itu bahwa ya beliau Muslim tapi saya juga nasionalis gitu. Dan saya nggak ragu-ragu. Tidak pernah ragu-ragu mengaku diri Muslim, tidak pernah ragu-ragu mengaku diri nasionalis. Dia mengkritik gitu. Anggapan seolah-olah orang Islam itu nggak nasionalis. Nah, itu dia kritik. Sama juga dengan dia mengkritik seolah-olah orang nasionalis itu tidak Muslim. Nah, gitu. Maka Pak Baswedan itu menegaskan itu, saya Muslim, saya nasionalis. Dan sebenarnya ini bukan apa, misalnya dulu tahun 80-an ya, Mr. Muhammad Rum itu juga menulis itu di majalah Panji Masyarakat, karena saya Muslim maka saya menerima Pancasila. Nah itu kan sebenarnya clear kan, gitu. Atau misalnya seorang Muhammad Natsir, ya, itu dalam satu tulisan mengatakan kita dapat menjadi seorang Muslim yang taat, yang dengan riang gembira menyanyikan Indonesia tanah airku. Jadi memang untuk para pendahulu kita itu nggak ada perbedaan itu antara identitas sebagai Muslim dengan identitas sebagai warga negara. Gitu. Generasi yang datang kemudian, misalnya para kader-kader HMI itu pasti hafal itu tafsir tujuan itu. Tafsir tujuan HMI itu antara mengatakan bagi kader HMI tidak pernah mengalami split personality.
Tidak pernah mengalami keterpecahan antara cita-citanya sebagai Muslim dengan cita-citanya sebagai warga negara. Itu kan di tafsir tujuan HMI itu ada ditulis itu. Itu menurut saya anu saja apa namanya ya lanjutan saja dari pikiran yang dibangun sejak Cokro Aminoto sampai sekarang. Nah, Baswedan berada di situ. Hmm. Itu saya kira itunya. Jadi kalau misalkan anak-anak milenial sekarang, anak muda sekarang yang belum paham ya kan tentang seorang AR Baswedan, tolong Bang LH melukiskan kalau untuk memperkenalkan Bang AR Baswedan ini kepada anak muda, secara singkat dia ini siapa sih gitu loh, ya kan? Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Baswedan ini seorang keturunan Arab, ya itu Ya, dia nggak dan dia nggak pernah bisa sembunyikan itu. ya. Tetapi yang sangat mencintai Indonesia. Satu. Hmm. Yang kedua, Baswedan ini seorang yang sangat luas pergaulannya. Hmm. Ya, misalnya begini, misalnya tiap pagi itu jogging. Nah, jogging itu bukan sekedar jogging. Jogging kemudian dia temui. Misalnya hari ini dia temui Romo Mangunwijaya. Hmm. Nanti besok dia temui Kiai A.R. Fakhrudin. Gitu. Hmm. Lusa dia temui lagi siapa Pik Hartoko. Nah, Hmm. atau dia temui ada tokoh PNI di Jogja itu Karkono apa namanya Karkono Partokusumo apa gitu ya. Saya ingatnya Hmm. Karkono. Dia di pergaulannya luas. Ada cerita menarik begini. Misalnya kalau Idul Fitri. Hmm. Idul Fitri itu menjelang Idul Fitri atau Idul Adha itu Pak Baswedan selalu bikin tulisan. Dia mengeritik feodalisme dalam pelaksanaan ibadah sholat. Itu kan ada Hmm. tradisi kalau sholat di masjid atau di lapangan kalau dihadir pejabat, maka sop pertama itu dikosongin itu. Itu Hmm. untuk pejabat, ya, untuk gubernur dan sebagainya. Itu dikritik gitu oleh dan terbuka. Nggak benar ini, Islam nggak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan siapa yang datang duluan, dialah yang berhak di sop depan. Itu kan sikap yang Iya. egaliter, ya. Saya kira sikap yang egaliter. Dan dia bergaul dengan siapa saja. Jadi misalnya kalau dia kalau Idul Fitri itu ada di Jogja itu dulu ada namanya Dokter Yap. Ini ahli mata. Namanya diabadikan sebagai rumah sakit mata di Jalan Cigditiro. Itu Pak Baswedan belum pulang dari sholat Id, itu Dokter Yap dan istrinya itu sudah datang di rumah, sudah menunggu di rumah. Hmm. Dokter Yap itu, Kalau dari nama pasti keturunan iya Cina, apa namanya Cina Cina, ya kan? ya. Ya. Dulu mentornya tuh Lim Kun Hian, Cina juga. Hmm. Jadi dia Siapa nggak itu punya Lim Kun beban Hyang? bergaul dengan siapa saja. Lim, Gitu. Lim Kun Hyang itu kan dulu Pemred ya, Pemred Sintitpo. koran. Oh ya. Koran Cina itu berbahasa apa? Koran Cina Sintitpo di Surabaya. Lalu pergaulan dengan siapa saja? Misalnya dengan Rendra, dengan MH Ainun Najib, dengan para seniman dia bisa bergaul. Dan Baswedan itu pandai, sebagaimana juga Muhammad Natsir itu pandai main biola. Nah, Oh itu iya yang iya agak iya. jarang dari politisi kita sekarang. Iya, iya, iya. Ya kan? Makanya kurang kurang seni ya kan? Selera musiknya tinggi kalau sudah main biola itu. Musiknya musik Tapi klasik. kembali ke Ya kan? yang tadi, ke yang tadi. Ini pasti kan yang nonton nih banyak anak-anak muda kan. Ya, Ya, mungkin saja sebagian tidak mengenal, tapi setelah mengenal nama misalkan Air Baswedan yang juga kakeknya eh, Gubernur DKI, kalau ada pertanyaan gini, kenapa sih Bang kita harus mengenal AR Baswedan, ya kan? ya. Hmm. Apa Iya. sih gitu loh. Hmm. Nah, Ya, saya ingin tunjukkan bahwa ada seorang tokoh gitu, yang kalau dari segi DNA-nya itu kan
bukan warga negara Indonesia asli ya, dalam tanda petik ya. Walaupun kalau kita tanya Ya, juga siapa sih yang asli sebenarnya. iya, iya, Tapi iya, dia iya. sangat cinta itu kepada Indonesia. Hmm, Dibayangkan dan waktu itu belum ada Indonesia. hmm, Belum ada Indonesia tapi dia sudah sangat mencintai Indonesia. Itu yang oleh Mr. Muhammad Rum dikatakan hanya orang yang punya pikiran maju jauh ke depan yang bisa menentukan sikap seperti itu. Bayangkan, jangan lupa itu Baswedan menentukan sikap politiknya itu pada usia 20-an. Dia kan hmm, lahir tahun 8. ya, Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab yang menyatakan keturunan Arab berbangsa Indonesia bertanah air Indonesia itu tahun 34. oh, Artinya usia ada berapa? deklarasi sendiri itu, ada Iya, deklarasi sendiri. ada. Oke, Ini ada itu termasuk yang dicantumkan di sini. hmm, Tahun 34. Jadi ini ada beberapa catatan tentang Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab hmm, 1934. Memilih bersama rakyat pribumi. Nah, itu. hmm. Lalu Pak Baswedan juga menolak pendekatan perkauman. Jadi karena itu sudah Oh, merdeka, nggak mau lagi dia menjadi ada Partai Arab Indonesia. Di zaman penjajahan itu diperlukan untuk mengkonsolidasikan keturunan Arab supaya berjuang bersama-sama pribumi. Tapi begitu kemerdekaan dicapai, Pak Baswedan nggak mau itu. oh, dia bubarkan sendiri. Iya dibubarkan, nggak mau lagi. Hmm, Jadi kalau sekarang ada orang mengajak, mari kita bikin Partai Arab, itu nggak ngerti sejarah. iya, iya, iya. Pak Baswedan menolak itu, nggak mau. Hmm, Begitu. Karena memang tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu tujuannya. Lah kemerdekaan sudah tercapai, ya sudah. Begitu. Ini di salah satu tulisannya tentang itu. Ya, tahun 34 itu. Tahun 34. Nah, nanti ditegaskan lagi itu. Nanti kalau kita baca pidato-pidato, beliau ini kan anggota BPUPK, iya. Badan Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu 2 kali, 3 kali sudah pidato. Hmm. Cuma pidato pertama nggak diketemukan notulensinya. Tapi 2 pidato yang berikutnya itu ada. Itu di situ menegaskan lagi bahwa bahwa keturunan Arab itu ya Indonesia. Hmm. Iya, Jadi iya, iya. ya Pak Baswedan kemudian mengatakan jangan karena kami suka makan sate kambing gitu kan. Jangan karena kami suka makan namanya kurma gitu. Lalu kami dianggap kurang Indonesia. Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan soal selera. Nah, itu berkali-kali Pak Baswedan Hmm. mengatakan ya orang Jawa tetap saja silahkan suka makan gudeg gitu nggak mengurangi keindonesiaan gitu. Nah Pak Iya, iya, Baswedan iya. tuh minta di BPUPK itu supaya dinyatakan sebagai orang Indonesia. Tapi waktu itu kan rumusannya nggak seperti itu. Hmm. Rumusan pasal keluarga negara itu kan masih mengharuskan untuk apa namanya ya tidak otomatis gitu. Pak Baswedan kecewa. Pak Baswedan kecewa. Hmm. Tapi Baswedan tetap di BPUPK. Lim Kun Hian itu kecewa dengan rumusan pasal 16. Pasal keluarga Hmm. negaraan itu. Kecewa. Lim Kun Hyat Karena itu dari partai dari keturunan. keturunan. Ya kan Oh, jadi ada dari keturunan Arab. Ya, 1 orang itu. Baswedan. Dari keturunan Cina itu kalau nggak salah 4 orang anggota BPUPK itu. Lalu dari hmm. keturunan Indo, ya Indo Belanda itu 1 orang, Dahler. Nah, Lim Kun Hian, Baswedan itu sebenarnya nggak puas dengan rumusan pasal keluarga negaraan. Tapi Hmm. Baswedan mengatakan saya percaya kepada integritas para pemimpin bangsa Indonesia ini. Hmm. Karena percaya maka Pak Baswedan menerima rumusan. Tapi Lim Kun Hian
itu kecewa dan kemudian menyatakan mengundurkan diri dari BPUPK. Jadi Hmm. Pak Lim itu merasa dia nggak pantas jadi anggota BPUPK karena apa namanya, anggota BPUPK itu harus orang Indonesia, harus bangsa Indonesia. Padahal dia bilang saya bukan bangsa Indonesia, saya warga keturunan Cina gitu. Nah di situ anunya perbedaannya. Tapi yang Yang lain, rumusannya itu adalah warga negara Indonesia adalah keturunan asli gitu ya? Rumusannya itu. eh iya, sebentar, mestinya ada saya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Pokoknya Eh, itu ada proses untuk menjadi warga negara itu ada proses gitu. hmm, Ada proses. Jadi tidak otomatis gitu. hmm, Karena ini menghindari dui kewarganegaraan. Untuk oke. menghindari dui kewarganegaraan gitu. Maka ada proses itu. Tidak Hmm, otomatis. Nah, Pak Baswedan, Pak Lim Kun Hian itu maunya otomatis saja gitu. Jadi, hmm, nah itu ada proses seleksi lah. Gitu. Jadi boleh. Artinya warga negara Cina, apa keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India dan berbagai keturunan yang lain itu punya boleh memilih gitu loh. hmm. Boleh memilih menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing gitu. Asal. Nah, Pak Baswedan maunya nggak usah pilih-milih otomatis saja gitu. Nah, Hmm, kalau dengan begitu kan merasa, loh kok suruh memilih, Bang? Kita sudah ikut merumuskan, kok suruh memilih lagi? Ya itu yang Pak Lim yang itu liberal. merasa kurang nyaman gitu. Oke, oke. Tapi tapi Sekarang beliau gini, tetap berjuang dengan Indonesia. oke. Dua pertanyaan terakhir, tapi mungkin walaupun nanti melebar. Peran ya, kalau dari sisi peran dalam perjalanan bangsa ini, peran yang paling besar diberikan oleh Pak R. Baswedan sehingga pemerintah pada akhirnya itu menjadikan beliau itu pahlawan nasional itu menurut Bang LH apa sih gitu? Saya kira ada dua ya. Peran, ya, ya saya menyebutnya ini peran ideologis. Hmm, Peran ideologis itu Pak Baswedan menyatakan dirinya sebagai orang Indonesia. Gitu. hmm, Itu kan apa namanya, itu menjadi teladan hmm, bagi warga keturunan yang lain. Itu tanpa, bukan tidak mendapat tantangan seperti saya katakan tadi, itu mendapat tantangan keras dari kaumnya. Tapi Pak hmm, Baswedan kekeh dengan pendiriannya bahwa orang Arab, orang keturunan Arab di Indonesia adalah orang Indonesia, bukan lagi orang Arab. Itu satu. Itu saya kira peranan ideologisnya seperti itu. Yang kedua, saya kira ini peranan politis ya. hmm, Beliau ini menjadi salah seorang anggota misi diplomatik hmm, Indonesia ke Timur Tengah tahun 47. Itu kan Haji hmm, Agus Salim ketuanya, sekretarisnya HM Rashidi, hmm, anggotanya Nazir Papuncak dan Baswedan. hmm, Berbulan-bulan mereka mencari pengakuan kedaulatan untuk Republik Indonesia. hmm, Nah, di buku ini diceritakan, ditulis ini Pak Baswedan menceritakan detail, detail sekali Pak Baswedan menceritakan ini. Nah, di bagian keberapa ini? Nah ini, catatan dan kenangan misi diplomatik Republik Indonesia di Mesir. hmm. Jadi tanpa ongkos, artinya dengan ongkos sendiri, bayangkan itu lama, 3 bulan. Ketika masuk pun kan belum, Republik ini kan belum belum lengkap ya, administrasi belum rapi, belum punya paspor. Jadi yang mereka Iya, bawa itu selembar kertas, surat keterangan laksana paspor. iya. Hampir ditolak gitu masuk ke Mesir ya oleh imigrasi karena ya namanya menteri tapi pakainya lusuh. Nah, untunglah pada saat terakhir petugas imigrasi bertanya,
apakah Anda Muslim? Wah, langsung serempak mereka, ya kami Muslim. Wah, begitu dijawab kami Muslim, ahlan wa sahlan, selamat datang, boleh masuk. Yang menjemput dari dari Liga Arab itu agak terlambat. Tapi mereka diselamatkan oleh persaudaraan Islam itu. Itu perjalanan yang saya kira luar biasa di negara orang tanpa ongkos, nggak punya uang cukup 3 bulan. Sampai pengakuan itu pernah. Kenapa ini menjadi penting? Ya, kita tahu Republik Indonesia waktu itu adalah salah satu negara bagian. Ini menurut Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati akhir 46 itu kan menyatakan akan dibentuk nanti negara Republik Indonesia Serikat yang anggotanya negaranya terdiri dari RI, lalu Borneo, lalu Indonesia Timur. Nah, ini yang Belanda marah kalau Mesir, negara-negara Arab itu mau mengakui Republik Indonesia, yang harus diakui itu negara Republik Indonesia Serikat. Tapi negara-negara Arab justru mengakui Republik Indonesia negara bagian yang menurut Linggarjati negara bagian dalam negara Republik Indonesia Serikat hasil perjanjian Linggarjati. Itu saya kira jasa terbesar. Dan Kaji Agus Salim kan ketika di Mesir itu lalu diperintahkan oleh Syahrir untuk pergi ke markas besar PBB. Jadi Pak Haji Agus Salim memerintahkan kepada dengan gaya komandan gitu. Saya tidak penting, kata Haji Agus Salim. Keselamatan saudara itu nggak penting. Yang penting dokumen pengakuan kedaulatan Mesir ini harus sampai ke Indonesia. Jadi ini yang harus selamat. Baswedannya nggak penting, kata itu. Dengan ongkos pas-pasan, Baswedan bisa tiba di Indonesia dan menyerahkan itu kepada Bung Karno. Bung Karno sedih kaget. Karena waktu itu kan baru saja agresi militer pertama. Ya kan, di tengah perjalanan Baswedan CS di Timur Tengah, di sini Belanda melakukan agresi militer, itu bulan Juni atau Juli 47 itu. Jadi ketika Pak Baswedan turun di Bandara Kemayoran, itu ketat penjagaan itu. Tapi dengan pertolongan Allah bisa selamat. Sampai Singapura sudah habis tuh uangnya Baswedan itu. Untung Baswedan punya koleha di Singapura, orang-orang Arab yang bersimpati kepada Indonesia. Mereka lah yang mengongkos itu, memberi ongkos pulang. Sampai Jakarta, ternyata lolos di Kemayoran, langsung cari taksi, langsung ketemu Perdana Menteri Amir Saifuddin. Nah, lalu terbang ke Jogja. Jadi saya kira itu dua hal. Pengakuan itu kan tidak hanya dari Mesir kan itu, tapi dari semua negara. Yang Pak Baswedan itu membawa pulang itu surat pengakuan dari Mesir. Sesudah itu Pak Rasidi melanjutkan ke Libanon dan ke Arab Saudi. 3. Kalau bicara ini sebelumnya juga Mufti Besar Palestina Said Amin Al-Husaini ya itu memberi dukungan kuat itu untuk kemerdekaan Indonesia ini. Oke. Terakhir Bang Elha, terakhir nih. Buku ini kan diterbitkan tahun 2021 ya? Iya, baru ini, ya. Oktober. Baru kan? Ya. Fresh from the oven, ya kan? Iya, Oktober ya. Jadi memang buku ini baru muncul. Sudah di launching belum ini? Rencananya kemarin itu pertengahan November rencana mau di launching sambil ada pameran buku di Senayan. Tapi ditunda karena peserta pamerannya terlalu sedikit. Rencananya pertengahan Desember. Jadi pertengahan Desember rencana akan diluncurkan secara resmi di Senayan. Kalau peserta pamerannya banyak. Dengan pembukaannya oleh Gubernur DKI. Nah, wallahu alam ini siapa itu? Saya nggak tahu kalau ini kan urusan IKP, kan urusan IKP. Bisa juga oleh Presiden Jokowi kan? Iya betul.
Enggak, maksud saya pertanyaan penutupnya diluncurkan pada tahun 2021. Nah, Apakah juga dalam rangka pemanasan untuk Pilpres karena menyangkut nama family ya name ya kan? itu Ada nggak sebenarnya hubungannya? nggak ada anunya, nggak ada kaitannya itu. Saya udah lama menyiapkan ini karena saya melihat ini sayang gitu ya, tulisan-tulisan Pak Baswedan ini kalau dibiarkan berserakan tuh sayang gitu. Cuma Hmm. apa namanya, kalau sekarang lagi rame apa itu bukan anu saya. Saya malah berharap nanti syukur-syukur pembukaan pamerannya oleh Presiden Jokowi gitu kan. Sehingga Oke. buku ini kan yang kasih gelar pahlawan Pak Baswedan juga Pak Jokowi. Nah, itu. Iya. Jadi cocok lah Betul kalau Pak nanti Jokowi. Pak Jokowi meluncurkan buku ini kan, sempurna sudah itu kan. Mantap itu. Tapi Ah, Pak Jokowinya berani nggak meluncurkan buku AR yang ada nama Baswedan ya kan? mengukuhkan AR Baswedan menjadi pahlawan nasional aja berani Pak Jokowi. Nah, Kan apalagi Pak, meluncurkan bukunya ya. iya Pak, apalagi menunjukkan bukunya. Memberi gelar pahlawan aja berani gitu. Iya, Masa iya, cuma iya. menunjukkan buku nggak berani? Itu Oke. meremehkan Pak Jokowi itu. Ya, soalnya kan bisa aja orang menafsirkannya berarti badan Pak Ya. Jokowi separohnya udah ada di eh, cucunya Pak AR Baswedan kan kira-kira gitu. Oke Bang, Oke, terima kasih oke. atas perkenannya. Apa namanya sangat eh, mencerahkan karena ini bagian dari sejarah. Ya. Eh, saya mengetahui persis Abang punya banyak buku yang nanti mohon perkenannya kembali kalau kita bahas di Nur Irfan Channel. Boleh, boleh. Jadi yang Ya harus kan? diingat itu kita ini kan majemuk ya. Itu Ya, majemuk itu takdir. ya, Tapi persatuan itu ikhtiar bersama. Nah, ini saya kira buku ini terbit dalam rangka ikhtiar menuju persatuan bangsa itu. Ini sudah ada ya. di toko-toko buku ini sudah beredar. Oh sudah ya, sudah beredar ya. Sudah, sudah. Penerbitnya IKAPI. Penerbitnya Pustaka Al-Kausar Oke, Pustaka sudah ada Al-Kausar. di toko-toko buku retail maupun di toko-toko buku online. Ya, pokoknya kalau yang berminat japri ke saya nanti saya sambungkan atau saya Langsung aja tanya-tanya ke toko buku, langsung ke ke toko toko buku buku sudah ya. ada. Ya, ya. Oke, siap Oke. Bang. Makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Apa namanya, insya Allah bermanfaat. Demikian Amin. kawan baik, obrolan dengan Bang LH atau Bang Lukman Hakim tentang saya Muslim, saya nasionalis. Nasional. Percikan pemikiran dari Abdurrahman Baswedan. Dalam kurung kakeknya seseorang yang tidak perlu saya sebutkan, ya kan? Sudah paham semua. Ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bincang dengan Bang LH ini. Ya kan? Terima kasih Bang. Yuk. Assalamualaikum. Pamit ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.